Salam sehat, salam Ramadan. Berjumpa kembali bersama kami di podcast Ramadan, inspirasi menuju hari Nafitri. Tentunya bersama saya, Riana, keluarga VHS Pro TV. Anda dapat mengikuti informasi terbaru kami melalui Instagram SMK N 10 Semarang Official dan VHS Pro TV. Dan tayangan ini dapat Anda saksikan di YouTube channel VHS Pro TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Pada podcast hari ini tentunya saya tidak sendirian. Kita sudah bersama salah satu guru agama Islam di SMK Negeri 10 Semarang. Beliau juga berhasil meraih juara 1 guru berprestasi pendidikan agama Islam di Kota Semarang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Beni Legowo, SOSI SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik, keluarga VHS Pro TV, kali ini saya dan Mbak Penny akan membahas tema yang sangat bermanfaat tentunya dan sangat menarik pastinya, yaitu Ramadan bulan Maghfirah. Seperti yang kita ketahui, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertulis pada surah Al-Imran ayat 133, yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Baik Bapak, saya izin bertanya. Siap. Apa yang dimaksud dengan maghfirah dalam konteks Ramadan ini Bapak? Dan bagaimana menurut Pak Beni kita sebagai siswa menyikapi untuk kedepannya Bapak, untuk kesehari-hariannya Mas? Oh iya. Terima kasih Mbak Riana ya, yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Iya Pak. Tapi sebelumnya izin dulu untuk menyapa sahabat VHS Pro TV semuanya. Ya, selamat berpuasa. Semoga puasa kita di tahun ini bisa sampai selesai sampai Idul Fitri. Amin. Kemudian juga semua amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Riana, terima kasih pertanyaannya tadi tentang maghfirah. Ya. Kenapa maghfirah itu penting? Karena menurut kami maghfirah itu merupakan salah satu hal yang nantinya akan menjadikan manusia itu mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhan. Ya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu adalah ampunan, ya, di mana semua manusia pasti memiliki yang namanya dosa. Al-insanu mahlul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tentunya kalau kita memiliki lupa dan kesalahan, tentunya kita juga pasti akan memiliki dosa. Baik dosa kita kepada sama manusia ataupun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu pada momen Ramadan ini sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen Ramadan ini membuka pintu maaf, membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya untuk kita. Untuk kita manfaatkan. Mbak Riana coba dibayangkan dari awal Ramadan saja itu pintu rahmat, pintu maghfirah dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya masa lalu, bisa ngomong dosa masa lalu, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya pom bensin itu petugasnya dari nol ya. Nah, seperti itu. Itu Mbak, menurut saya. Jadi maghfirah itu adalah ampunan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Seperti itu. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya, apa saja yang dapat kita lakukan agar mendapatkan ampunan dalam bulan Ramadan ini? Dan bagaimana menjaga pembiasaan itu setelah usai Ramadan Bapak? Baik, sebelum saya jawab apa saja yang dapat kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan, tadi saya tambahkan sedikit. Jadi ada hadis lain yang menyampaikan mangkoma, tadi kan mansoma, sekarang mangkoma. Barang siapa yang menghidupkan atau mengisi malam-malam Ramadan dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah sama Mbak, maka dia akan diampuni dosa masa lalunya.
betapa indahnya orang-orang yang mengisi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan. Ya termasuk ini, kita podcast ini kan juga luar biasa. Ya, kita mengajak orang-orang untuk bersama-sama belajar walaupun medianya online, tetapi luar biasa. Apresiasi saya untuk VAS Blue TV yang sudah menginisiasi kegiatan podcast Ramadan ini. Nah, saya harap ini nanti bisa menyebar ke sekolah-sekolah lain, sehingga dakwah yang awalnya dilakukan secara langsung kita juga bisa melakukannya secara virtual atau secara online, sehingga akan memudahkan para mat'u ya. Mat'u itu orang yang menerima dakwah itu dalam belajar, tidak terikat ruang dan waktu seperti itu. Nah, oleh karena itu Mbak, bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah? Banyak sekali sebenarnya, terutama dalam bulan Ramadan ini banyak sekali momen-momen di mana seseorang itu akan mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita perbanyak istighfar. Kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa kita manusia yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, sehingga memerlukan ampunan dari Allah Sang Maha Pencipta, ya. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh sahabat keluarga besar VAS Blue TV untuk senantiasa memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar agar apa? Satu, manfaat dari istighfar itu diantaranya adalah selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka yang paling utama adalah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lebih lembut, ya. Hati yang lebih lembut, sehingga apa? Sehingga kita mudah untuk menerima saran, menerima masukan dari orang lain, sehingga tidak ada kata-kata kita yang paling benar, kita yang paling hebat, kita yang paling kuat, semua lemah, semua salah. Tidak ada. Dengan adanya perasaan tersebut, maka kita akan menjadi insan yang menghargai orang lain. Itu yang pertama, dengan cara istighfar. Kemudian yang kedua, kita dapat meraih maghfirah itu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kebetulan momentumnya juga pas, karena Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Ya, hudal linnas berarti Al-Quran diturunkan pada saat Ramadan sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Untuk apa petunjuknya? Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Al-Quran itu menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan. Artinya tidak hanya memberikan petunjuk saja, tetapi juga Al-Quran menjelaskan tentang perintah-perintah apa, terus bagaimana caranya, dan juga tentunya Al-Quran sebagai pembeda dari kitab-kitab terdahulu. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan ini tentunya kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai, saya berulang kali di kelas menyampaikan, jangan sampai kita punya Al-Quran di rumah itu hanya sebagai pajangan saja. Kita lihat banyak di rumah-rumah terdapat tulisan ayat kursi besar, ya, besar sekali, bahkan bagus sekali sampai dari kuningan dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya sebagai pajangan saja, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita bersihkan, hanya dipajang saja. Ya, apalagi kita punya mushaf Quran, kita letakkan mushaf itu ada di rak lemari kita, yang mungkin kita buka setahun sekali, itu masih untung ya. Kadang-kadang aja nggak pernah dibuka sampai berdebu, sehingga kita sebagai umat Islam jauh dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga VAS Blue TV untuk kembali ke Quran lah, ya. Mau kemana lagi kita? Mau kemana lagi? Karena itu merupakan petunjuk kita, ya. Petunjuk kita untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua itu, ya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, ya. Berpuasa di bulan Ramadan, karena salah satu keistimewaan bulan puasa di Ramadan, bulan Ramadan itu ialah dosa-dosa kita, jarak antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu merupakan momentum Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Contoh nih, kita di bulan Ramadan tahun 2025. Kemudian Allah memberikan kita umur lagi ya, ketemu di Ramadan 2026. Lah, dalam waktu setahun ini ya, dalam waktu setahun ini nanti apabila kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2026, maka dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah. Lah, dengan cara kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, Mbak. Luar biasanya Ramadan itu. Jadi
jarak antara satu sholat dengan yang lainnya itu juga merupakan penghapus dosa. Kita diperintahkan Allah dalam satu hari 5 kali. Dari subuh sampai isya itu Masya Allah 5 kali itu dari subuh ke duhur dosa kita diampuni, dari duhur ke asar dosa kita juga diampuni, asar ke maghrib diampuni, maghrib ke isya diampuni, isya ke subuh lagi diampuni. Setiap hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah luar biasa. Oleh karena itu tidak salah kalau misalkan kita mengorbankan kita mengorbankan nafsu kita, mengorbankan keinginan kita sebulan ini tidak makan, tidak minum di siang hari. Toh insya Allah puasa itu menyehatkan. Kalau nggak menyehatkan, tidak mungkin Allah memberikan perintah itu. Demikian. Baik, luar biasa ya. Yang terakhir Bapak, Siap. apa yang dapat bisa kita ambil dari podcast pada hari ini Bapak untuk keluarga VHS TV di rumah? Ya, tentunya iktibar atau pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga VHS 10 TV adalah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan kafah, artinya dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita menjalankan setengah hati. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, kalau dijalankan dengan keyakinan yang penuh, insya Allah akan memberikan kebaikan khususnya untuk diri kita pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh merasa kita paling benar, kita paling suci, kita paling bersih, tidak boleh. Karena mohon maaf, kita itu manusia biasa. Tentunya dari pagi sampai siang ini mungkin Mbak, kalau dihitung-hitung berapa kali kesalahan yang kita buat, baik yang sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu kita harus mengakui kita itu makhluk yang lemah, ya makhluk yang alpa lah. Artinya alpa itu ya makhluk yang mungkin sekali untuk membuat kesalahan dan dosa. Jadi tidak perlu kita malu-malu untuk mengakui kita salah. Kemudian yang terakhir, yakin untuk teman-teman sahabat VHS TV sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Ya apapun dosa kita, selama kita mau bertobat, mau memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di Ramadan saja, ya kita akan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi momentum Ramadan inilah yang kita tunggu-tunggu, karena dari pagi sampai ketemu pagi lagi isinya maghfirah semua, ampunan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita semuanya ya, mengingatkan kita, kemudian memberikan kita semangat untuk menyelesaikan dan mengisi sisa Ramadan di tahun ini dengan mengisinya dengan kegiatan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bapak Siap. atas ilmu dan waktunya. Ya. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Penny. Amin. Baik, keluarga VHS 10 TV, semoga kita mendapatkan informasi dan inspirasi pada podcast hari ini, inspirasi menuju hari Idul Fitri. Sampai jumpa di edisi menarik berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang inspiratif untuk menemani ngabuburit Anda. Sampai jumpa, salam sehat, salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tandanya, banyak cara menikmatinya. Saat bulan puasa tiba, lawan lapar dan dahaga. Emangnya bisa berolahraga agar sehat jiwa dan raga. Ayo kita siapkan jadwal, hunting takjil yang